Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anakku semua, kita kembali lagi dalam pembelajaran daring yang sekarang ini berjudul tentang macam-macam cerita fiksi. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah anak-anak menyaksikan video tayangan ini, anak-anak dapat mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dan mengetahui macam-macam cerita fiksi. Silakan simak video berikut ini. Apakah teman-teman pernah membaca, mendengar, atau menonton cerita Kacil dan Buaya, Lutung Kasarung, Kisah Bangau yang Angkuh, Tangban Perahu, atau juga Maling Kundang? Mereka itu adalah contoh-contoh dari cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan dari pengarangnya. Biasanya mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Cerita rekaan oleh pengarangnya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Disajikan dalam alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif, dan ada beberapa bahasa yang tidak baku. Cerita fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu cerita rakyat dan juga cerita pendek atau disingkat cerpen. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas tiap bangsa. Cerita fiksi diantaranya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat mempunyai beberapa jenisnya, antara lain adalah cerita jenaka atau yang membuat orang tertawa atau terhibur. Yang kedua adalah mite, yaitu tentang kepercayaan. Yang ketiga adalah cerita fabel atau cerita tentang hewan. Yang keempat adalah legenda yang menceritakan riwayat suatu tempat. Yang kelima adalah saga, cerita sejarah atau kepahlawanan. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya kisah Pak Padir dan kisah Pak Belalang. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda atau peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh ceritanya adalah Putri Tunjung Bui dan Putri dari Bambu atau Putri Kaguya. Cerita fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya adalah cerita tentang kancil. Pasti teman-teman sudah sering melihat ya di televisi, dan juga cerita bangau. Cerita legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya adalah legenda Tangkuban Perahu dan juga legenda Maling Kundang. Yang terakhir adalah cerita saga, cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Misalnya adalah kepahlawanan. Contoh dari cerita saga adalah Calon Arang yang berasal dari Bali dan juga Lutung Kasarung. Dari jenis-jenis cerita rakyat, teman-teman sudah membaca berapa jenis cerita rakyat. Cerita pendek adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun
cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen-cerpen dapat kalian lihat di beberapa majalah, ada di majalah Bobo, Kuak, dan sebagainya. Selain di majalah, teman-teman juga bisa menemukan di beberapa surat kabar. Teman-teman juga bisa menulis cerita pendek yang nantinya dikirimkan ke surat kabar. Ini adalah cerita legenda asal-usul Telaga Warna yang berasal dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dahulu kala di Jawa Barat, yaitu tepatnya adalah di Sukabumi, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja pun memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan raja meminta agar segera dikaruniai anak. Setelah beberapa bulan bertapa, doa raja pun terkabul. Permaisuri mengandung seorang anak dan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putri dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Pada ulang tahun putri yang ke-17, raja mengadakan pesta besar-besaran untuk putri. Dan raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung yang terbuat dari untaian permata yang berwarna-warni. Di tengah pesta, raja memberikan kalung itu kepada putri. Dan alangkah kagetnya, ternyata putri menolak kalung itu karena tidak menyukainya. Permaisuri pun menasihati sang putri. Dan secara tidak sengaja, kalung itu jatuh dan berhamburan ke lantai. Permaisuri sangat sedih. Ia duduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir juga ikut menangis. Tak disangka, air yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk sebuah danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dinamakan dengan Telaga Warna. Dari legenda asal-usul Telaga Warna, teman-teman dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut. Ada siapa saja? Yakni ada raja, permaisuri, putri, dan juga rakyatnya. Latar tempatnya adalah ada di kerajaan, juga ada di hutan. Hadiah apa yang disiapkan oleh raja dan permaisuri? Yap, kalung, betul. Di tengah cerita, permaisuri menangis. Kira-kira apa yang menyebabkan permaisuri menangis? Watak atau karakter atau sifat dari tokoh? Seperti apa sifat dari putri, dari permaisuri, dan juga dari raja? Serta pesan apa yang dapat kalian ambil dari cerita asal-usul Telaga Warna?